Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi a'zamil makhluqat wa akramil mursalin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Sofyan Tawri, kita doakan beliau senantiasa dilimpahkan kesehatan, nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bisa menjadi al-mubarak, juga aktif sebagai pengurus di Islamic Center Kota Bekasi. Mudah-mudahan Islamic Center dan juga pengurusan yang dipegang oleh Ustaz Sofyan Tawri diberikan syiar yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga kita hormati guru kita Al-Ustaz Ahmad Jalani Al-Bari Mata Amal Putri Ayati. Beliau juga sekarang salah satu putra Bekasi yang juga menjadi pengurus di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Alhamdulillah ya, beberapa putra Bekasi sekarang aktif memegang tempat-tempat strategis di Kota Bekasi, baik di Islamic Center dan di Masjid Agung Al-Barakah. Mudah-mudahan saudara lebih diberikan segala kesehatan yang pertama kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Mubarak Bapak Haji Jami, kita akan Bapak Haji Jami dengan tugas yang tentu sangat berat di Masjid Al-Mubarak ini. Beliau diberikan sehat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Haji Faisal yang selalu mengingatkan saya untuk hadir di ta'lim di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh di Masjid Al-Mubarak, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada pagi hari ini juga senantiasa dilimpah curahkan sehatnya masyarakat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama terlebih dahulu sebagaimana biasa kita buka ta'lim pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah ala diniya wa ala diniya al-salihah wa ta'ala sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendoakan mudah-mudahan seluruh jemaah khususnya di Masjid Al-Mubarak yang di tahun ini mendapat pertolongan dari Allah untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Saat ibadah di tanah suci diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya diberikan anugerah yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga baik yang sudah berangkat atau yang belum berangkat, tetap kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji atau berangkat untuk berumrah. Mudah-mudahan semua kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
lama, jangan berangkat lagi ya. Baik, jangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah yang juga bulan mulia. Jadi kalau kita baca satu surah bersama, wal fajri wa layalin 'ashr, wa layalin 'ashr. Jadi sebagian ulama memberikan penjelasan, bahkan kita bisa baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dalam ayat 2 wa layalin 'ashr, malam-malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Jadi ada beberapa penjelasan dalam ayat 2 itu 10 terakhir Ramadan juga termasuk dalam ayat 2. Juga 10 Dzulhijjah termasuk bagian yang dijelaskan para pakar tafsir dalam ayat 2 dalam surah Al-Fajr wa layalin 'ashr. Ya, malam-malam 10 itu adalah 10 Dzulhijjah. Dan memang juga ada alasan kuat dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan itu riwayat Imam Bukhari yang secara rutin kita kaji di Islamic Center, yaitu Sahih Bukhari, dan juga ada penjelasan dalam Bukhari Muslim yang secara rutin kita kaji di Masjid Agung Al-Barakah. Ya, mudah-mudahan ta'lim hadis ini baik di Islamic Center dan juga di Al-Barakah diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Bahkan saya ingin ada satu ataman ke depan. Ya, kan saya sudah mencanangkan ada ataman akbar, tapi di Masjidil Haram. Ya, tahun 2030 kita mau ada ataman akbar Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim di tempat ya di mana Rasulullah SAW mengucapkan sabda yang mudah-mudahan rencana ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Ya, bahkan kita pengen sejarah juga karena ini ada di masjid, pengen secara resmi minta di kedutaan Saudi Arabia. Bahkan nanti untuk pembukaan kita pengen saya sudah membuka acara hataman, baik di Masjid Nabawi kita minta ada dikasih ruangan di salah satu ruangan di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram untuk kita adakan hataman yang mudah-mudahan juga dikasih ruang oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan saya pun yakin insya Allah diberikan ruang ya oleh pemerintah Saudi Arabia melalui Kementerian Dakwah yang ada di Saudi Arabia. Yang jamaah juga di seluruh Bekasi dan seluruh Indonesia boleh ikut juga dalam perjalanan kita di tahun 2030, di mana kita akan mengadakan hataman hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Biasanya kan hataman Quran, tapi itu udah biasa. Hataman Quran udah biasa. Yang lebihnya adalah hataman hadis. Dan saya juga sebenarnya pengen, bahkan punya tekad, gimana kita ini menjadikan kota Bekasi sebagai kota yang merupakan pusat kajian hadis. Pengennya saja, ya. Karena kita di kota Bekasi kan juga banyak ulama, termasuk sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan, Bekasi ini termasuk kota santri. Ya, karena itu kita ingin melanjutkan perjuangan para ulama yang muhajirin, yang beralim, yang beserta dengan para ulama lain yang menuju kota Bekasi. Kita ingin menjadikan kota Bekasi ini sebagai pusat kajian hadis
mudah-mudahan ya diberikan ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Agar Kota Bekasi ini menjadi pusat kajian hadis, ilmu hadis dan juga kajian sunnah di Indonesia, karena peluang kita sangat besar. Jadi Kota Bekasi jangan cuma menitik beratkan kepada pembangunan sifatnya apa? Materi, jembatan, hotel, mall. Kalau begini terus Kota Bekasi ambruk. Kalau ada tiang penyangga yang kuat, itu tiang penyangga agama, tiang penyangga iman, tiang penyangga ilmu. Ini harus sudah menjadi kekhawatiran para ulama, para ustaz, para tokoh, kemudian juga pemegang amanah institusi. Ya, jangan kita biarin Kota Bekasi ini berjalannya isinya cuma kemegahan dan sifatnya materi. Kalau semua wali kota bangga dengan kemajuan fisik, ustaz kiai ulama juga sama, cuma bangga dengan Kota Bekasi kemajuan fisik. Mau jadi apa yang Kota Bekasi ke depan? Nah, itu harus ada kekuatan yang paling utama, yaitu kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan agama yang harus kita bangun dan kita pertahankan di Kota Bekasi. Nah, itu dan Indonesia sendiri harus apa? Bersama-sama dan juga semua bersama-sama berumah. Harus ada dukungan secara secara batin. Nah, termasuk alhamdulillah kita ini di Al-Mubarak alhamdulillah. Kalau saya hadir setiap tahun dan juga saya yakin di setiap kali-kali lain Sabtu dan Minggu, alhamdulillah siar kita juga sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan satu minat agama yang luar biasa dari jamaah Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita bisa nikmati dan pertahankan. Amin. Ya, hal yang seperti ini di Masjid Al-Mubarak. Karena saya yakin tidak semua masjid punya semangat pengajian seperti ini yang ada di Masjid Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan Masjid Al-Mubarak dengan syiar yang luar biasa ini bisa ditularkan bagi dengan masjid-masjid yang lain yang ada di Kota Bekasi, sehingga syiar masjid, dakwah, pengajian agama Islam di Kota Bekasi ini ya semakin semangat, sehingga apa yang kita harapkan kalau tentu ibadah orang berbaur juga tahu di Kota Bekasi yang kita cintai. Baik yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang ketika saya katakan riwayat Imam Bukhari, dia terkait dengan kemuliaan 10 Dzulhijjah. Nabi katakan man amal fi ayyamin afdal 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada satu amal yang kita amalkan, kita lakukan pada hari-hari yang lebih mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan pada 10 Dzulhijjah. Jadi ketika Nabi menyampaikan itu, sahabat kaget. Wah, luar biasa ini. Karena sahabat mereka nanya kepada Rasulullah SAW, "Qila wal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah jihad itu tidak juga bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 Dzulhijjah? Nabi katakan wal jihad fi sabilillah. Baik, tidak juga amal di mana amal itu melibatkan nyawa ternyata nggak bisa menyamai keutamaan beramal soleh pada 10 Dzulhijjah, kecuali kata illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang yang keluar jihad itu bawa dirinya, bawa hartanya, falam yarji', nggak bisa pulang bawa apa,
nggak bisa ngalahin amal yang kita laksanakan pada 10 Dzulhijjah. Jadi kalau kita bayar dengan hadis Nabi ini, betapa luar biasa ini. Mungkin beberapa hari lagi kita sudah masuk apa? 1 Dzulhijjah, 1 sampai 10. Itu masya Allah keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala amal soleh yang bisa kita laksanakan, puasa, infak, sedekah, dan ucapan kita berkorban, itu pahalanya mengalahkan pahala jihad. Jihad tidak bisa nyamain pahala atau keutamaan melakukan amal soleh pada 10 Dzulhijjah, termasuk puasa. Jadi sebenarnya puasa itu tidak cuma puasa Arafah. Bahkan kadang-kadang orang itu kan ada yang berdebat, wah ada itu puasa Tarwiyah, mana ada hadisnya. Makanya harus ada pencerahan. Jangankan Arafah, jangankan Tarwiyah, kita ini disunahkan dari mulai tanggal 1 untuk beramal soleh, termasuk di dalamnya puasa. Yang kalau kita lakukan itu amal soleh, nilainya kata Nabi lebih besar dari apapun semua amal, termasuk perang. Nggak bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 Dzulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh, dan puncaknya kita dikasih mudah untuk korban. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kesempatan kita niat dulu, niat. Karena begini, saya sering kasih gambaran. Jadi biar kita nggak beralasan begini, duit nggak ada, bagaimana membeli kambing? Kalau ada deh, jangan begitu loh. Gini gambarannya, buat apa? Motivasi kita. Rasulullah itu sosok yang sederhana, betul nggak? Rumah beliau sangat sederhana, bahkan rumah Nabi dalamnya itu nyaris nggak ada apa-apa. Bahkan dari Muhammad SAW itu tidak punya kasur. Di zaman itu udah ada permadani yang luar biasa. Di zaman itu bahkan ada sutra. Tapi Nabi memilih untuk tidak menggunakan itu. Nabi dalam rumahnya kagak ada bantal. Ya, jadi cuma tikar yang terbuat dari lepak kurma. Udah itu. Karena nggak ada kulkas. Kan pendingin udara, pendingin kalau kita tadi punya AC, termasuk untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan, kan sudah ada di Timur Tengah sana. Jadi orang Persia 2000 tahun sebelum Masehi sudah menciptakan bagaimana suhu di dalam rumah itu bisa dingin. Sudah ada, ya, sudah ada teknologinya ditemukan oleh orang-orang Persia 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS sudah dibuat teknologinya oleh orang-orang Persia. Memang orang Persia itu orang-orang top, orang-orang hebat. Makanya kalau sekarang kita saksikan mereka bisa ditentang oleh Amerika karena memang mereka orang hebat. Dari buat tahun bukan dari sekarang, sebelum Masehi. Nah, kita kembali lagi kepada kemuliaan daripada 10 Dzulhijjah, termasuk puasa. Nah, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kawasan kita. Seringkali kan orang-orang termasuk di masyarakat, termasuk di Kota Bekasi, berdebat seputar apa? Seputar puasa apa? Puasa Arafah katanya, ya, puasa Arafah kudu ngikutin hukum. Mungkin kita pernah dengar omongan di medsos atau di masyarakat. Hukum itu
sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW mulai tahun ketiga Hijriah. Ya, ini dilanjut. Ini Rekam doang. orang kan, kenapa nggak dilek? Buat akun masih ada keluar apa? Jadi adalah maksud saya pas setiap ada yang menyampaikan apapun di majelis Sabtu atau Minggu bisa dilihat. Kalau saya malah inginnya diterus kalau buat saya. Jadi maksudnya lain itu nanti mungkin ditonton oleh siapa, oleh seorang ustaz atau kiai yang kan ketika dia lihat mengcross-check apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi bisa buat wawasan buat semuanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu udah melaksanakan puasa Arafah dari tahun ketiga Hijriah. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau pas tahun ke-10 Hijriah Nabi nggak puasa. Kenapa? Lagi haji. Tapi tahun 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Nabi senantiasa puasa Arafah. Poinnya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa saat Nabi puasa, para sahabat puasa namanya puasa Arafah mulai tahun 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 itu tidak ada haji. Ya nanti ada umroh saja nama 3 atau 4 kali, tapi tidak ada haji. Nah kalau tidak ada haji kan tidak ada hukum. Nabi kan haji itu seumur hidup cuma sekali, yaitu tahun ke-10 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. 3 bulan setelah Nabi haji, Nabi meninggal dunia. Tahun ke-11 Hijriah, 3 bulan setelah haji Nabi sudah wafat. Nah ini poinnya, bahwa Nabi waktu puasa Arafah dari mulai tahun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada haji. Kalau nggak ada haji kan nggak ada hukum. Kalau nggak ada haji nggak ada hukum. Jadi kalau Nabi puasa Arafah itu nggak pernah ada hukum karena nggak ada haji. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu berarti Nabi itu puasa tidak mengikuti hukum. Nabi puasa mengikuti apa? Kalender. Mengikuti apa? Tanggal. Bukan mengikuti hukum atau belum ada. Dan tidak ada yang namanya hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kamu puasa Arafah itu ikutin hukum, nggak ada. Adanya ya Yaum Arafah. Nah istilah hari Arafah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena itu nanti hadisnya bukan begini Yaumul Hukum. Nah, hadisnya bukan Yaumul Hukum. Hadisnya apa? Yaum Arafah, hari Arafah, puasa hari Arafah. Bukan Yaumul Hukum, puasa hukum, nggak ada hadis. Ini satu wawasan buat kita seluruh umat Islam yang juga bisa dirosek oleh kita termasuk oleh para ulama, para asatidzah agar tidak menjadi satu perdebatan lagi di tengah-tengah umat terkait apakah puasa Arafah kudu ikutin hukum. Karena faktanya, kenyataannya Nabi udah puasa Arafah sebelum ada hukum, sebelum haji. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan buat kita seluruh umat Islam agar tetap melaksanakan ibadah tanpa ada satu perdebatan yang panjang terkait ya puasa ini terkait hukum atau tidak terkait dengan hukum, karena sudah jauh dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Yang lain dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu haji di bulan Dzulhijjah juga terkait dengan kurban.
Idul Adha itu disebut dengan dalam kalau kita kaji fikih namanya apa? Ini adalah Al-Idul Akbar, hari raya besar. Idul Fitri Al-Idul Asghar, hari raya kecil. Kenapa? Karena Idul Adha ini terkait dengan banyak hal, dengan haji sebagai puncak pelaksanaan rukun Islam. Bahkan doa menyalurkan hati Nabi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kalau kita baca Quran, itu ayat haji. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu di Quran ayat haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202. Fa idza qadaytum manasikakum, namanya mana? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sami'un hisab. Itu doa ternyata ayat terkait dengan apa? Haji. Tapi kita jangan kecil hati. Waduh, berarti gua yang keluar hati kagak boleh baca doa. Nggak begitu. Itu maksudnya harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar yang haji itu ibadah lainnya juga sempurna dilaksanakan. Yang haji sholat wajib sunnah kelar udah. Yang haji puasa wajib sunnah dilaksanain. Yang haji zakat, infak, sedekah jariah dilaksanain. Itu harapan dari Allah. Biar dia di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan udah haji main judi, ada enggak? Jangan begitu. Haji udah nggak pernah masjid, nggak pernah musola. Udah haji beli, udah haji laki-laki jam 9 pagi Ramadan nasi goreng lagi. Jangan seperti itu ya. Karena itu ada istilah mabdur dalam ibadah haji. Kan kata mabdur itu dalam Islam, dalam syariat cuma ada dua. Kalimat mabdur dalam agama Islam cuma ada dua. Pertama haji, al-haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang kedua yang kita baca dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kalau kita buka kitab Bulughul Maram di tengahnya itu ada bab namanya babul bai', bab jual beli. Hadis pertama dalam bab al-bai' di kitab Bulughul Maram, hadis tentang di mana Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, usaha apa yang paling baik? Sabda Rasulullah menjawab, usaha yang paling baik adalah amalul rajuli biyadihi. Seorang melakukan dengan tapak tangannya. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Kewirausahaan, kemandirian ekonomi. Sekarang namanya dalam bahasa hadis amalul rajuli biyadihi. Yang kedua kata tadi, usaha yang paling baik, yang paling atyab adalah kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang mabrur. Jadi apa sih arti mabrur sebenarnya? Mabrur itu adalah majal al-khair, kumpulan kebaikan. Udah ada di situ. Namanya apa? Mabrur. Dalam jual beli kenapa disebut mabrur oleh Rasulullah SAW? Maksud Nabi, modal kamu ketika jual beli, ketika dagang, setiap usaha harus halal. Jalan usaha juga harus halal, jangan tipu orang. Kemudian kalau dapat keuntungan juga didistribusikan untuk hal yang baik, untuk miskin, untuk infak, anak yatim, sedekah jariah. Karena di situ ada kumpulan kebaikan, maka baik jual beli juga disebut dengan apa? Mabrur. Wa kullu bai'in mabrur. Haji juga disebut mabrur. Kenapa? Karena semua kebaikan ada di situ. Sholat, puasa, zakat,
ibadah qauliyah, ibadah amaliyah, ibadah maliyah. Udah ada semua dalam ibadah haji. Jadi Nabi mengharapkan, Allah mengharapkan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji semua kebaikan sudah dia laksanakan secara utuh, secara komplit, secara sempurna. Nah itu ada di bulan Dzulhijjah. Kurban ada di bulan Dzulhijjah. Bahkan kurban ini bukan sekarang, sejak zaman Nabi Adam. Allah sudah syariatkan itu kurban kepada kedua putra Nabi Adam dan diabadikan dalam Quran. Coba dalam surah namanya Al-Maidah ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Jadi Allah saja ya berfirman dalam Quran ayat 27 surah Al-Maidah mengatakan bahwasanya kurban ini disebut dengan naba. Naba itu maksud naba itu sesuatu berita yang besar, bukan besar, sangat besar. Makanya ada surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Jadi kurban ini disebut dalam Quran dengan apa? Naba. Artinya ini tidak kecil kurban. Bahkan juga buat kawasan kita nih. Kan kita kalau ditanya hukum kurban itu apa, sunnah gitu. Hukum kurban itu sunnah. Ternyata enggak semua ulama dia berfatwa hukum kurban itu apa? Sunnah. Ada ulama-ulama besar. Bukan ulama kaleng-kaleng, ulama besar. Semisal Imam Al-Auza'i, seorang mujtahid besar, orang besar, yang berfatwa kurban itu wajib. Kurban itu wajib, tidak sunnah, bukan sunnah. Menurut beliau, lepas kita setuju atau tidak setuju, ya, tapi ini fatwa dari ulama besar. Yang kalau bicara pasti ada landasan kuatnya. Kata beliau, ya, Nabi sudah bersabda, ya, hadis ini juga kita bisa baca dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang mendapatkan keleluasaan rezeki pada dirinya, kok agak berkorban, jangan kita tetap amal tempat sholat kita. Maksudnya apa? Belas bayang doang, maksudnya gitu. Ya, itu nanti saking memberikan satu peringatan keras. Ya, betapa pentingnya berkorban. Karena itu ulama sekali Imam Auza'i berfatwa kurban itu hukumnya wajibun lil qadir. Wajib bagi yang qadir, yang mampu untuk melaksanakan kurban. Bukan sunnah, tapi wajib menurut sebagian ulama. Yang kedua kata beliau, Nabi tadi yang bisa sahabat itu kan kesederhanaan beliau tidak pernah sekalipun absen untuk berkorban. Nabi kan sederhana hidupnya, pakaian sederhana, rumah sederhana. Tapi kalau datang Idul Adha, Nabi pasti berkorban. Jadi Nabi nggak pernah sekalipun seumur hidup kagak berkorban. Bahkan berkorbannya tidak kali-kali domba yang sangat besar. Nabi, ya, dan itu tidak boleh dalam Sahih Bukhari. Bikabsyaini amlahaini akraraini. Nabi berkorban dengan dua domba yang gemuk, yang besar, yang beliau sembelih sendiri. Karena tidak ada yang lebih utama berkorban kecuali korbannya Rasulullah SAW. Ini secara dalil sangat kuat yang menjadi pegangan ulama seperti Imam Al-Auza'i yang berfatwa korban itu hukumnya apa? Wajib. Meskipun mayoritas ulama berfatwa korban itu hukumnya sunnah muakkad.
dibuka tanya jawab. Karena pengajian kemarin tanya jawab. Nah sekarang kita buka ya forum tanya jawab di taklim pagi hari. Baik, siapa silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban Ustaz Pak Kiai, Baik. ada akikah, ada kurban. Oh iya. Mana yang lebih utama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mana yang lebih utama? Akikah atau kurban? Terus ada lagi pertanyaan sebenarnya yang banyak ditanyakan. Kalau belum akikah boleh nggak kurban? Iya. Kalau belum akikah boleh nggak kurban? Jawabannya adalah Islam itu punya bulan-bulan. Kalau pas datang itu ada, yang lebih utama adalah apa? Berkurban. Karena ketika waktunya hari itu ada dengan 3 hari asli itu adalah waktu-waktu berkurban, dan saat itu tidak ada yang lebih utama daripada berkurban. Saat itu, saat waktunya berkurban itu lebih utama dari apapun, termasuk akikah. Jadi pada saat itu ada amal yang paling utama adalah berkurban. Lebih utama daripada amal apapun termasuk akikah. Tidak bisa mengalahkan apa keutamaan berkurban. Jadi kita misalnya berkurban belum akikah boleh nggak? Boleh. Nggak ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Bicara dalil ya. Jadi kita nggak bisa bicara sembarangan ya. Atas nama logika nggak bisa. Kurban tetap boleh meskipun belum akikah. Boleh. Bahkan seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang ahli hadis, Imam Ahmad berfatwa bahwa seseorang boleh menggabungkan niat kurban sama akikah menurut Imam Ahmad. Kalau saya nggak setuju, tapi lepas kita setuju atau nggak setuju dengan fatwa Imam Ahmad, ya, tapi kita hormati sebagai ulama besar bahwa seseorang atau beliau boleh menggabungkan niat antara kurban dengan akikah menurut Imam Ahmad, memberikan jalan keluar ya agar dua-duanya bisa digabungkan. Akikah dapat, kurban juga dapat. Itu fatwa Imam Ahmad. Baik, demikian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kiai, saya kalau suka baca-baca hadis ya, di situ tertera dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Apakah Abu Hurairah ini termasuk sahabat Rasulullah? Dan yang kedua, Abu Hurairah pernah berkata, apabila seseorang mendengarkan azan tapi tidak melaksanakan sholat, lebih baik lubang kupingnya dikasih cairan yang panas. Maksudnya apa Kiai? Nah yang kedua, zaman Rasulullah kok sumpahnya beda dengan sekarang Kiai? Iya, demi jah yang nyawaku di tangannya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah SAW pasti. Meskipun beberapa orang orientalis karena nggak suka dengan Islam bicara jelek terhadap sahabat Abu Hurairah. Jadi saya sosok yang pernah ditanya oleh seorang jamaah. Jadi saya ada jadwal di kota wisata di
di masjid namanya Masjid Al-Baila, itu di Panjalan Kota Desa. Jadi habis hadis seperti ini saya ditanya, Ustaz, bagaimana kita bisa tahu kalau itu hadis adalah ucapan Nabi? Dia tanya apa validasinya? Pertanyaan kamu salah? Yes. Ustaz, apa validasinya? Kalau hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad, gimana seseorang secara ilmiah bisa tahu kalau itu hadis? Validasinya dari mana? Nah, ini satu pertanyaan yang berbobot terkait dengan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis itu memang bisa divalidasi, dan validasi hadis itu sudah ada sejak tadi dan sejak Rasulullah SAW. Termasuk tadi riwayat Abu Hurairah, misalnya kita sekarang di Masjid Al-Barakah, Masjid Al-Jalan, itu lagi bahas tentang hadis tentang menghadiri jenazah, dari mulai sholatnya sampai pemakamannya. Itu kan riwayat Abu Hurairah di antaranya. Nah, ada sahabat ya namanya Abdullah bin Umar yang ingin lebih jelas lagi apakah yang disampaikan Abu Hurairah itu benar-benar hadis Nabi Muhammad SAW. Rupanya Abdullah bin Umar itu nyari validasi tentang kebenaran, otentikan, dan juga keabsahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah benar hadis Rasulullah SAW? Jadi itu sahabat Abdullah bin Umar nyari validasi, meng-cross check kalau dia tanya kepada istri Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi banyak. Ini istri namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, apakah yang disampaikan oleh Abu Hurairah terkait hadis man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Oh ya Aisyah, apakah itu hadis Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, oh iya ya benar, yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis Rasulullah SAW. Saya saksinya. Baru sahabat Ibnu Umar itu meyakini, bukan tidak percaya benar-benar. Ini namanya validasi. Ingin memastikan bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi gugur apa yang dikatakan oleh orang terkait dengan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, ya terkait azan ini kan panggilan untuk ibadah, namanya hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alal falah, panggilan azan. Bahkan ada hadisnya, itu riwayat Imam Bukhari. Kalau pengen dapat syafaat Rasulullah SAW, ada orang azan jawab. Ya, setiap kalimat yang disampaikan ada jawab. Hukumnya sunnah. Habis itu baca doa, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa sholati wa samihah. Kata Nabi, kalau kita menjawab panggilan azan itu, siapa yang menjawab panggilan azan, wajibat syafaati yaumul qiyamah, pasti dapat syafaat pada hari kiamat. Itu terkait dengan azan. Yang dapat jawab azan artinya apa? Masih merokok segala macam. Ya, ini menghilangkan keutamaan menjawab panggilan azan. Sekali itu menghilangkan keutamaan sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Kalau ada ancaman dari sahabat Abu Hurairah yang tadi, itu bukan artinya Islam itu kejam. Ini sebagai satu peringatan keras. Jangan sampai azan sudah berkumandang,
kita masih santai. Harusnya apa? Kita tinggalin semuanya dalam rangka melaksanakan sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Satu aja boleh. Masalah Sumpah zaman Rasulullah dengan sekarang beda sih. Kenapa beda? Imannya orang beda. Iman para sahabat dengan iman orang sekarang beda. Iman orang zaman sahabat itu betul-betul berpegang teguh. Sekarang sumpah itu enak. Sumpah udah ditaruh di atas, itu korupsi. Nah itu bedanya di mana? Di iman, di penghayatan. Jadi yang pantas mah kalau ada pejabat yang mau disumpah zaman Rasulullah ada ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya demi yang nyawaku ada di tangannya, disumpahnya begitu aja pejabat itu. Oh iya boleh. Menggunakan sumpah seperti zaman Rasulullah boleh. Cuma balik lagi, kalau emang imannya robos, meskipun dengan kalimat yang seperti itu tetap aja korupsi lagi. Iya. Banyak pejabat paling gitu. Ya emang itu kenyataan. Balik lagi, penghayatan orang terhadap apa? Agama ini yang penting. Kalau penghayatan kuat, berarti imannya kuat. Nah, berarti dia nggak sembarangan, gitu. Itulah yang membedakan sumpah di zaman Nabi dengan sumpah saat ini. Tapi kita jangan kecil lagi, mudah-mudahan kita doain para pejabat kita. Amin. Yang sedang menjabat betul-betul membawa amanah yang jujur. Amin. Karena itu sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian ada lagi bukan? Silakan. Ya. Ini tentang masalah Kurban. Ya. Kebanyakan ada. Jadi orang kaya mencari nafkahnya misalkan di sini, tapi dia korbannya di kampung, boleh apa enggak? Oh baik. Kurban itu beda dengan zakat. Kalau kurban tidak ada ketentuan kurban di tempat ada. Artinya kurban di mana aja boleh. Kenapa? Karena Islam syariat agama tidak mengkhususkan orang itu yang tinggal di sini harus berkorban di sini, gamanya. Nggak ada ketentuannya. Jadi korban di kampung boleh. Ya, yang penting tadi apa? Niatnya. Jangan pengen di kampung, korban di kampung pengen kelihatan pamer. Biar lahor Kiai. Gua udah sukses di kota, sekarang gua beli sapi. Biar orang kampung gua tahu kalau gua punya duit. Jangan begitu niatnya. Jadi yang terpenting itu niatnya korban. Ya. Kalau niat yang baik, ya dimanapun kita berkorban, ya mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh. Lain dengan zakat, kalau zakat ada ketentuannya. Nggak boleh zakat di luar di mana wilayah kita tinggal. Nggak boleh, namanya nafsu zakat. Mindahin zakat itu nggak boleh. Nih kita tinggal di sini misalnya di lingkungan Masjid Mubarak, zakat di kampung nggak boleh, nggak sah. Nah ini kita harus tahu, nggak boleh zakat di kampung sementara tinggal di Bekasi. Nggak boleh. Nah tapi kalau korban boleh. Kita korban di kampung boleh. Kenapa? Nggak ada ketentuannya, nggak ada persyaratan dalam agama. Kurban harus di mana kita tinggal kan. Jadi ini keleluasaan dari agama, di mana kita berkorban boleh memilih yang kita suka. Yang penting niatnya karena Allah. Baik, satu lagi. Oh, ya boleh. Jadi menanya tentang sikap kita, bagaimana kita mengambil sebuah dalil sikap kita. Tadi bahwa ternyata ada pernyataan, ada dalil bahwa Rasulullah pernah tidak mengikuti hukumnya puasa Arafahnya. Iya. Tapi kita juga melihat ada pernyataan juga bahwa kita pusatnya waktu itu adalah hukumnya kalau sekarang ya. Iya. Hukumnya di Arab gitu ya, bukan di Arab. Jadi kita harus ngikutin puasa di Arab gitu. Bagaimana kita menyikapi sebuah dalil gitu? Bagaimana kita ngambil dalil itu buat kehidupan kita? Iya.
Dia pernyataan Nabi puasa jauh sebelum beliau haji itu kan penjelasan ulama. Ada dalam kitab Fathul Bari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyampaikan dalam kitab Fathul Bari ketika beliau membahas tentang puasa Arafah itu bahwa sesuatu yang namanya puasa Arafah itu adalah amal muhtaj itu sahabat. Bahwa sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu satu penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu kitab namanya Fathul Bari. Ketika bahasan Nabi sedang wukuf. Ini Nabi puasa atau enggak? Kemudian ada sahabat yang mengantarkan susu kepada Rasulullah SAW. Ternyata Nabi minum. Maksudnya sahabat ini pengen tahu Nabi puasa nggak sih? Ternyata Nabi nggak puasa. Kenapa ada pertanyaan itu? Ada pengen tahu dari para sahabat itu melalui pemberian susu. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, berarti puasa Arafah itu sudah hal yang biasa dilaksanakan oleh para sahabat sebelum apa? Wukuf, sebelum untuk haji. Jadi itu satu penjelasan dari ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahas tentang puasa atau enggak puasanya Rasulullah SAW saat beliau wukuf. Nah kalau cara pengambilan dalil itu banyak. Ya. Harus kita ngaji namanya ilmu usul fikih dulu, ilmu namanya usul fikih. Kalau kita masyarakat udah ngikutin aja, ngikutin ulama. Ya kalau yang ulama yang belajar namanya ilmu usul fikih. Nanti kita tahu cara pengambilan dalil. Itu satu kajian yang panjang. Cara mengambil kajian dalil dari Quran, dari hadis, ada namanya khos, mutlak, pokoknya panjang. Ya kalau kita ke masyarakat, kita cari cara yang mudah untuk menjelaskan. Nah tadi yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terkait dengan puasa atau tidak puasanya mengikuti hukum atau tidak mengikuti hukum. Nah terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi dan juga dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Boleh. Baik, terkait dengan tadi masalah zakat. Iya. Zakat kalau korban kan boleh di mana-mana. Kalau zakat harus di sini. Iya. Pembagiannya harus orang setempat dibagiin atau boleh dibawa ke tempat lain. Dikumpulnya di sini. Baik distribusinya. Distribusinya kemana-mana. Baik. Contoh seperti sekarang ini kan zakat itu diminta oleh Basnas. Iya. Kumpulin dari sampai tingkat RT sampai ketika ada sekolahan sampai dikumpul ke Basnas. Sedangkan Basnas itu kita nggak tahu ngasih kemana. Kalau dikumpulin memang di sini. Tapi kalau dibaginya kita nggak tahu pembahasan mau dibawa kemana. Yeah. Nah itu terkait dengan tadi itu apakah harus jangan kumpul di sini dibagi di sini atau boleh dikumpul di sini dibaginya di luar. Baik. Distribusi zakat yang dikumpulkan atau yang kita berikan juga diberikan dengan wilayah setempat di mana kita tinggal. Kalau ada. Iya. Ya kalau ada, misalnya masih ada pakai miskin, iya, dan asal sananya yang 8. Kalau masih ada, ya kita nggak boleh kemana-mana, ya udah di sekeliling itu aja. Kalau nggak ada, kalau nggak ada baru kita boleh memindahkan zakat kita kemana untuk dibagikan. Jadi pembagian itu nggak bebas. Nah ini juga ya amanah. Agar Basnas sudah memperhatikan termasuk Basnas di kota Bekasi distribusinya nggak boleh mengandalkan siapa kenal siapa, karena ini
Ya harus benar-benar turut. Jadi bayata. Ya. Harus tahu. Ya. Harus ngerti bagaimana situasi di tengah masyarakat. Jadi zakat dikumpulkan di tempat di mana kita tinggal dan juga dibagikan kepada orang-orang di mana kita tinggal. Ya. Kalau ada, Ya. boleh dipindahin kalau di situ memang udah nggak ada. Semuanya orang kaya semua. Mana Di sana. Oh. Nah, baru boleh dipindahin. Terima kasih. Kaya. Kaya. Kaya katanya. Ya, atau syariatnya begitu. Ya. Nah, jadi semua ya maju pada saya termasuk langsung. Tapi saya yakin bahwa sudah ada jumlahnya, sudah ada jumlahnya dari para ulama terkait bagaimana distribusi zakat, infak dan sedekah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم ولك الحمد يا محمود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اصلح ذات بيننا اللهم علم